Respon keras datang dari Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang soal suasana politik yang sedang memanas di Indonesia yang mengusik kenyamanan warga keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Kabar soal aksi damai 4 November yang berakhir dengan aksi rusuh dan penuh dengan nada ancaman yang mengarah pada etnis Tionghoa terdengar sampai ke negeri Cina. Perdana Menteri Li Keqiang pun mengadakan konferensi pers siang lalu bersama pejabat negara lainnya di kantor Perdana Menteri Cina, Taipei, yang diliput stasiun televisi internasional. Jelas sekali dalam konferensi pers itu, Perdana Menteri negara tirai bambu tersebut menyampaikan prihatinnya akan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Perdana Menteri Li juga menyayangkan etnis Tionghoa kembali menjadi incaran adu domba oleh beberapa politikus Indonesia demi mengambil kekuasaan secara tidak sehat. Perdana Menteri Li berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil keputusan tegas dan bijak dengan apa yang terjadi saat ini. Perdana Menteri Li sangat tidak menginginkan peristiwa kelam di tahun 1998 yang menjadikan etnis Tionghoa sebagai korban terulang lagi di Indonesia. Karena menurutnya kejadian itu harusnya tidak boleh terjadi lagi di negara yang sudah memiliki banyak kemajuan dan perkembangan sedemikian rupa. Tentunya saya sudah mendengar kabar dari negara tetangga kita, Indonesia, yang sedang mengalami gejolak politik yang bercampur dengan urusan agama dan etnis, ujar Perdana Menteri Li dalam konferensi persnya. Kami sebagai negara sesama Asia turut prihatin melihat ini. Saya berharap yang terbaik untuk Bapak Presiden Joko Widodo dapat segera menenangkan suasana dan menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan mencegah aksi-aksi yang dapat memecah belah negaranya, ujarnya. Namun tidak lepas saya adakan konferensi pers ini, saya ingin menegaskan bahwa pemerintahan kami tidak mau dan tidak menghendaki jikalau sampai kejadian yang paling kelam terjadi pada tahun 1998 di Indonesia terulang kembali. Di zaman itu telah banyak warga keturunan kami di sana diperlakukan secara kejam dan dibunuh, sambungnya. Jika memang pemerintah gagal melindungi warga keturunan kami di sana dan terulang lagi sejarah kelam itu, maaf jika kami pemerintah Tiongkok pun akan mencoba menaikkan banding kami ke Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengirimkan pasukan pengamanan kami ke Indonesia demi memindahkan keturunan kami di sana, tukasnya, serta hubungan dari segi bisnis, perdagangan, bilateral dan yang lainnya benar-benar akan kami putus dengan Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, tapi kami juga mempunyai hak untuk melindungi warga keturunan kami dimanapun mereka berada jika terjadi penindasan secara sosial dan nyawanya terancam. Tapi tetap di balik itu semua kami tidak akan mendahului pemerintahan RI, tegasnya. Maka itu saya berharap Presiden dan para menteri di Indonesia dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik-baiknya tanpa memakan korban dari pihak manapun. Karena sesungguhnya yang sedang terjadi saya tahu betul adalah tindakan politisi Indonesia yang sedang bergejolak dengan menggunakan dan mengambing hitamkan etnis Tionghoa sebagai sasaran. Tutupnya, hal tersebut merupakan penggalan isi dari konferensi pers yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Li. Sisa perbincangan dari konferensi pers itu hanya membahas tentang pertukaran warga negara di Asia yang memang sudah direncanakan oleh seluruh anggota ASEAN.